Shalom Bapak Ibu dan Tuhan, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, sukacita, dan tentu saja damai sejahtera Tuhan selalu menyertai setiap kita. Shalom Bapak Ibu, saya Pendeta Yosua Gunawan Wibisono dari Gereja GB Keluarga Allah Blessing. Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan masih dengan tema besar yaitu God is atau siapakah Tuhan itu. Nah, saya percaya Bapak Ibu bahwa pengenalan yang benar akan membawa kepada keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar akan membawa kepada kehidupan yang benar. Karena itu kehidupan kita ditentukan dari keyakinan dan kepada siapa kita bergantung. Bukan dari apa yang kita lakukan, tapi keyakinan dan kepada siapa kita bergantung. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang God is my light atau Tuhan adalah terangku. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul untuk merenungkan, untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya itu semata-mata oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Urapi setiap kami semua Tuhan, berkati setiap kami semua Tuhan. Berbicaralah sebebas-bebasnya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus melawat setiap kami semua tanpa terkecuali. Kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu lah yang dapat mengubahkan kehidupan setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah Bapak Ibu, kita masih dengan tema yaitu God is, siapakah Tuhan itu. Saya percaya Bapak Ibu tidak ada kata yang dapat mengungkapkan betapa besarnya Tuhan itu. Tapi semakin kita mengenal Tuhan, siapakah Tuhan itu, semakin kita belajar tentang karakter Tuhan, semakin kita merasa bahwa kita ini kecil dan Tuhan yang besar. Tetapi juga semakin kita belajar tentang siapakah Tuhan itu, semakin kita bangga karena Tuhan yang begitu besar itu menyertai setiap kita semua. Nah, hari ini tema saya adalah God is my light atau Tuhan adalah terangku. Kalau kita kembali dalam kitab Kejadian 1 ayat 1, yaitu pada mulanya dunia belum berbentuk gelap gulita, ya, dan roh Tuhan melayang-layang atasnya. Nah, hal pertama yang dilakukan oleh Tuhan adalah dalam Kejadian 1 ayat 3, ya, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Pertama kali yang diucapkan oleh Tuhan adalah jadilah terang, ya, jadilah terang. Nah, saya suka ayat yang keempat, ya, berkata seperti ini, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan nyala terang itu dari kegelapan. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, saya mau beritahu bahwa terang tidak akan pernah bisa bersama-sama dengan kegelapan. Kegelapan adalah tanda ketidakadanya terang. Sekali lagi ya, gelap adalah tanda ketidakadanya terang. Nah, terang adalah terang, bukan ketidakadanya gelap. Karena saya percaya segelap apapun sebuah ruangan, kalau ada satu terang, maka terang itulah yang akan mengalahkan kegelapan. Ya, sekecil apapun terang akan mengalahkan kegelapan. Tetapi sebesar apapun kegelapan tidak akan pernah bisa mengalahkan terang. Nah, hari ini coba kita renungkan baik-baik. Ya, terang itu memungkinkan melihat detail objek dengan jelas, mengidentifikasi kesalahan dan melakukan koreksi. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu ya, terutama yang perempuan gitu ya, sebelum Bapak Ibu pergi pasti Bapak Ibu melihat kaca gitu ya. Yang perempuan ibu-ibu lah ya, pasti melihat kaca. Nah, pada saat melihat kaca saya yakin Anda membutuhkan cahaya yang cukup. Ya, untuk apa? Untuk melihat detail, apakah alis saya sudah selesai, apakah make up saya sudah rata, apakah lipstick saya sudah rata dan sebagainya. Ya, tetapi Anda nggak di sini yang make upnya sambil lampu mati, gitu ya, gelap-gelapan sambil make up. Nggak ada. Ya, karena itu terang membuat kita dapat melihat detail objek. Tidak hanya itu, tapi terang dapat mendukung produktivitas. Ya, siapa di sini kalau belajar lampunya nyala? Membaca buku lampunya nyala, membaca Alkitab lampunya menyala, bahkan olahraga pun menyala ya, lampunya minta yang terang dan sebagainya. Ya, kenapa? Karena terang mendukung produktivitas. Sedangkan kegelapan itu menghambat aktivitas dan membuatnya lebih beresiko. Terang mendukung kesehatan fisik dan mental. Pada suatu hari ada sebuah eksperimen yang diadakan. Ada satu orang ditaruh di ruangan yang penuh dengan terang, yang terang yang bisa terlihat. Yang satu ditaruh di sebuah ruangan yang penuh dengan kegelapan. Mereka semua dikasih makan, mereka semua dikasih minuman dan sebagainya. Hal menyatakan bahwa yang ada di gelap mendapatkan gangguan mental. Ada masalah dengan kesehatannya, ada masalah dengan mentalnya.
Saya yakin Bapak Ibu kalau pergi ke restoran, Bapak Ibu disajikan makanan, Bapak Ibu minta yang ada cahayanya. Ya, supaya paling tidak kita tahu apa yang kita makan. Memberikan rasa aman dan mengurangi resiko kriminalitas. Bapak Ibu kalau mau jalan-jalan, pergi keluar kota atau pergi ke mall dan sebagainya, Bapak Ibu cari yang gelap atau yang terang? Pasti Bapak Ibu akan cari yang terang. Semakin terang, semakin banyak orang, semakin kita merasa aman. Nah, saya percaya Bapak Ibu itu hanyalah sebuah ilustrasi yang sebenarnya juga mencerminkan tentang terang Kristus. Terang Kristus memungkinkan kita melihat kebenaran di dalam kehidupan kita. Terang Kristus mendukung kita untuk melakukan produktivitas. Terang Kristus menjaga kesehatan dan mental kita. Terang Kristus membuat kita merasa aman dari adanya kejahatan yang terjadi. Nah, hari ini sama-sama kita belajar, paling nggak ada 3 poin. Yang pertama yaitu terang Kristus membawa pengharapan. Ya, engkau yang nggak memiliki harapan, ya mungkin engkau berada di tengah kegelapan dan engkau merasa tidak bisa melihat terang. Hari ini ada sebuah kabar gembira bahwa terang Kristus membawa pengharapan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Bali, Bapak Ibu, saya naik mobil sendiri dan saya sampai di Alas gitu ya. Kita bicaranya Alas, setelah situ Bondo gitu ya, di mana hutan yang benar-benar gelap, benar-benar tidak ada lampu, tidak ada terang sama sekali dan hanya ada mobil di sana dan juga kalau siang mungkin bisa ada matahari. Tetapi di saat saya berangkat subuh di sana benar-benar gelap. Saya nggak tahu bagaimana jalannya, apakah menikung, apakah naik, apakah turun dan sebagainya. Saya hanya percaya kepada lampu mobil saya yang berjarak sekitar 1,5 meter sampai 2 meter. Dan saya mengikuti lampu itu ya, karena saya yakin kalau saya pelan-pelan menuju, karena tidak ada jalan lain, jalannya cuma satu. Kalau saya terus melaju di satu jalur itu yang diterangi oleh lampu mobil saya yakin saya pasti akan keluar ya dari Alas itu, Bapak Ibu. Nah, demikianlah juga dengan Tuhan. Di saat engkau percaya, engkau melangkah sebab terang Kristus membawa pengharapan. Firman Tuhan ya adalah pelita bagi kakiku. Engkau terus melangkah bersama dengan Tuhan dengan penuh kepastian. Saya percaya kita akan dibawa ke tempat di mana sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya, karena itu Bapak Ibu, terang Kristus membawa pengharapan. Ya, saya ambil ekspositori Yohanes 8 ayat 12. Saya bacakan Bapak Ibu, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Yesuslah, Kristuslah terang dunia. Barang siapa mengikut Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, mengapa ayat ini muncul? Karena kita harus baca ayat sebelumnya. Yaitu ada peristiwa bagaimana seorang wanita yang ketahuan berzina diambil oleh orang Farisi, dihadapkan oleh Yesus. Ya, lalu orang Farisi bilang seperti ini, kalau sesuai dengan hukum Musa, maka kita harus melempari dengan batu. Lalu Tuhan berkata, kalau engkau tidak pernah berdosa, engkau bisa melempari terlebih dahulu. Dan dituliskan, mereka satu persatu mulai meninggalkan. Ya, keluarlah ayat yang ke-10 dan ayat 11, perhatikan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saya yakin wanita ini pada saat dibawa oleh orang Farisi, dihadapkan oleh Yesus, dia dibawa, dia mau dilempari dengan batu. Bahkan kemungkinan besar juga wanita ini sadar bahwa dia harus mati. Ya, wanita ini berada di dalam kegelapan, keputusasaan. Tetapi Tuhan datang menghampiri wanita ini. Ya, sebagai terang yang sejati. Dia bukan menghakimi kegelapan, tapi mengubah kegelapan itu menjadi terang. Ya, saya nggak tahu apa yang engkau alami dalam kehidupanmu. Kalau engkau memiliki kegelapan dalam hidupmu, saya percaya Bapak Ibu dalam Tuhan, di saat engkau datang kepada Tuhan, terang Tuhan mengubah kehidupanmu dari kegelapan menjadi terang Tuhan. Karena itu dalam Yohanes 8 ayat 12 berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Kata hidup di sana diambil dari kata zoe, bukan hanya hidup saja, tetapi hidup dihidupkan oleh firman dan hidup melalui firman dan hidup untuk firman. Wow. Jadi di saat engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau yang mungkin tidak ada harapan, engkau mati, engkau hidup dalam kegelapan, tapi engkau dihidupkan oleh firman. Ya, dan engkau hidup oleh firman dan engkau hidup untuk firman. Bukankah itu adalah hal yang luar biasa? Karena itu Yohanes 1 ayat 4 sampai 5 berkata, dan dia adalah hidup,
dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bukankah dialah jalan kebenaran dan hidup? Yang kedua yaitu terang Kristus memberikan kepastian. Yang pertama pengharapannya tidak kosong, tetapi pasti, tetapi benar, digenapi. Perhatikan Yohanes 8 ayat 13-14. Ada percekcokan antara orang Farisi dan Yesus. Kata orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Yesus berkata kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Perhatikan kata benar di sana. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi, tapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kata benar di sana adalah kata yang sama dituliskan dalam ayat yang ke-17. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Jadi kata benar di sana adalah kata sah. Sah itu apa sih? Sah itu pasti. Sah itu benar, pasti, tidak mungkin salah, ya, tidak mungkin berbohong. Jadi sah. Jadi Tuhan memberikan pengharapan, tidak hanya sebuah pengharapan saja yang kosong, tetapi diberikan kepastian. Karena itu ini menjadi sebuah hal yang luar biasa. Rasul Paulus menuliskan dalam Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu, bukankah terang Tuhan bukan hanya memberikan pengharapan, tetapi dia juga memberikan kepastian. Hari ini apa yang kau alami? Ya, di saat engkau menaruh pengharapan dalam Tuhan, percayalah ada kepastian dalam kehidupanmu. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Bapak Ibu dalam Tuhan, saya percaya bahwa terang Kristus memberikan pengharapan, terang Kristus memberikan kepastian, dan yang ketiga, terang Kristus memberikan penerimaan. Yohanes 8 ayat 15 berkata seperti ini. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Ya, bahkan ayat 16. Dan jikalau aku menghakimi, memang itu hak Tuhan. Maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Tapi saya suka ayat 15 berkata, aku tidak menghakimi seorang pun. Bapak Ibu, terang Tuhan selalu menyatakan kebenaran dan membuat kita diterima. Ya, siapa di sini pernah pacaran? Ya, saya yakin Bapak Ibu yang udah menikah pasti pernah pacaran juga, ya kan? Apakah di saat engkau pacaran pertama kali mengenal atau kamu menikah, apakah engkau menutup mata kita, ya, gak pernah ketemuan, gak pernah lihat wajahnya di tempat yang sangat gelap? Apakah engkau mau menerimanya? No, kita harus bertemu di dalam terang, karena itu terang membawa penerimaan. Hari ini Bapak Ibu, apapun keadaanmu, terang Tuhan menerima engkau apa adanya. Bukan ada apanya. Bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau melayanan. Tapi kasih Tuhan terlalu besar. Dia memeluk engkau dan menerima engkau. Seperti wanita yang berzina. Ya, Tuhan tidak melihat masa lalunya. Tapi Dia mengampuni dan memberikan terang itu dalam kehidupannya. Yohanes 12 ayat 46-47 berkata seperti, perhatikan. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tapi tidak melakukan, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, saya percaya bahwa terang Tuhan memberikan pengharapan, kepastian, dan penerimaan. Tetapi kalau kita baca dalam Yohanes 9 ayat 5 berkata, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Tetapi bagaimana sekarang? Tuhan sudah gak ada di dunia. Dia udah berada kepada Bapa. Dia udah naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Bagaimana dengan terang itu? Saya suka Bapak Ibu, biarlah Alkitab menerjemahkan Alkitab. Matius 5 ayat 14-16. Dia katakan, kamu, ya Bapak Ibu dan saya, adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, Dia memang sudah naik, tapi terang itu diberikan kepada setiap kita umatnya, supaya setiap apa yang kita kerjakan, ya, demikianlah hendaknya terang bercahaya, sehingga dapat mencahayai orang-orang di tengah kegelapan dunia. Engkau tetap menjadi terang, dan terangmu engkau bagikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, apapun yang engkau alami, ya, terus berharap kepada Tuhan, sebab dalam Tuhan ada kepastian. Dan Bapak Ibu percayalah,
biarlah terang itu dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang sedang sakit, yang sedang mengalami jalan buntu. Kami percaya Tuhan, kami sudah belajar kebenaran firman bahwa terang mulai yang menuntun kami untuk membawa pengharapan dan kepastian. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memeluk kami sebab Engkau menerima kami apa adanya. Di saat kami mengaku dan berkata bahwa Engkau lah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Engkau menebus kami dan Engkau memulihkan kami. Dan kami percaya Tuhan, otoritas kuasa Engkau berikan dalam kehidupan kami sehingga setiap kami dapat menjadi garam dan terang untuk kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.